nanti baru saya sambung dengan gangguan pada haid ya. Ini pertama kali kita mempelajari tentang USG pada obstetri dasar. Ya, oke. Ya. Jadi sebenarnya ini prolognya ya, bahwa gelombang suara itu dihasilkan dari efek piezoelektrik ya, dari transdusernya. Jadi sebetulnya alat pada USG itu yang terpenting dan termahal itu justru berada di transducer. Karena dari transducer itu menghubungkan antara apa benda yang akan kita periksa dan dia laporkan, salurkan ke layar seperti itu. Jadi transducer sangat penting. Jadi pemeliharaannya tidak boleh sampai jatuh dan sebagainya. Transducer itu kecil deh. Jadi tidak segede layar itu. Tapi harganya paling mahal adalah transducer. Transducer rusak itu bisa harganya hampir separuh dari harga USG. Saya pernah di suatu rumah sakit transdusernya rusak, itu hanya beli transducer itu 175 juta. Makanya harus hati-hati pakai transducer, jangan sampai terjatuh. Ya. Kemudian efek gambar dan energi yang dihasilkan dari sifat panjang gelombang dan jaringan yang dilalui. Makanya itu bertambah orangnya gemuk dengan lemaknya yang tebal, biasanya hasilnya kurang bagus dibanding dengan yang karena gelombangnya itu masuk ke lemak-lemaknya, jadi dia menghantarkannya itu terlalu lama. Hasilnya biasanya gambarnya kurang bagus dibanding yang yang kurus ya. Nah ini nanti Alara ada di berikutnya ya. Ini lakukan dengan menggunakan prinsip Alara. Nanti Alara ada. Aduh. Nah, pemeriksaan pada USG harus aman dan nyaman. Aman bagi ibu dan bagi si calon bayi dan juga nyaman bagi si ibu yang sedang diperiksa. Aman di sini tidak merusak jaringan, tidak menimbulkan infeksi, dan tidak merusak lingkungan. Maka oleh sebab itu, kalau misalnya ada pasien hamil dengan varicella atau dengan herpes, di mana penularannya tinggi ya, atau kemudian orang dengan yang sekarang lagi booming dengan COVID-19 dan sebagainya, atau dengan dermatitis kulit ya, dermatitis alergika dan sebagainya. Atau kandidiasis jamur itu di mana di perut misalnya ya, yang di mana harus kita USG itu tidak diperbolehkan karena dia akan menularkan ke pasien berikutnya. Itu artinya tidak aman ya. Nah, paparan energi yang aman itu juga kurang dari 100 miliwatt ya. Prinsipnya harus asap, as soon as possible. Jadi segera tapi yakin, dan as low as reasonable achievable. Artinya dia menerimanya itu dengan jaringan yang dengan gelombang sekecil mungkin, tapi hasilnya bagus ya. Dan tidak boleh terlalu lama kita melakukan, walaupun itu gelombang suara, bukan X-ray, bukan sinar X. Tapi kita tetap harus berhati-hati, terutama bagi kehamilan yang kurang dari 20 minggu. Ya. Nyaman di sini adalah ibunya privasi terjaga, jadi tidak terbuka dilihat orang banyak. Karena kita membuka perut. Ya. Kemudian bersih, tidak kotor transducer USG-nya, terawat, tidak ada misalnya kalau kita buat periksa terus bunyi glodok-glodok. Nah, itu tidak nyaman ya. Ini prinsip gelombang suaranya. Jadi dia gelombang suaranya akan dibalikin dari transducer kan ke objek. Nanti dia jadi muncul setelah melewati lemak, jaringan-jaringan lain, kemudian menemukan yang harus kita periksa, dia dikembalikan ke layar. Ya. Persiapannya, pasien harus diedukasi
diberikan inform consent bahwa akan dilakukan pemeriksaan USG. Kita terangkan juga apa kesulitannya, apa keamanannya bagaimana, hasilnya seperti apa yang diharapkan nantinya. Yang kedua ada kandung kencing penuh, ini tergantung ya Dek, kalau memang hamilnya masih di bawah 20 mingguan, itu kandung kencingnya diharapkan juga penuh. Tapi kalau di atas 20 minggu, nggak usah penuh, nggak apa-apa untuk kandung kencing. Untuk kasus-kasus obstetri ya, kehamilan. Tapi kalau kasus-kasus ginekologi, seperti tumor, seperti gangguan haid, seperti kelainan-kelainan yang bukan obstetri, artinya hamil di luar kandungan, adakah infeksi dan sebagainya, itu kandung kencing harus penuh. Kenapa kandung kencing harus penuh? Justru kandung kencing itu sebagai pintu atau jendela. Kalau dia nggak punya kandung kencing, uterus, ovarium, semua itu tidak tergambar dengan jelas. Tapi kalau kandung kencingnya penuh, dia akan tergambar dengan jelas. Sebaliknya, kalau penuh banget juga nggak bagus. Karena kalau penuh banget, jadi kandung kencingnya justru mendorong organ-organ yang akan kita lihat, itu mendorong lebih jauh dari pantulan USG. Jadi kita malah sulit nanti. Dan satu sulit, kedua karena pasiennya kebelet pipis, padahal transducer kita tekan-tekan, dia nggak nyaman. Pasiennya nggak nyaman, pengen cepet selesai, padahal kita masih harus mencari apakah kelainan yang bisa didapat. Nah, peralatan yang disiapkan, mesin USG-nya disetting. Nanti di situ di mesin USG sudah ada ini deh, mau obstetrika atau mau ginekologi. Kalau obstetri, nanti sesuai dengan trimesternya. Kalau kita meng-USG dengan trimester 1, dia akan keluar trimester 1. 2, ya kita pencet yang 2. 3, ya kita pencet yang 3. Printer, kalau diperlukan, pasien minta di print, kita siapkan printer, tapi biasanya udah terhubung langsung. Ya, nih calipers, elektronik calipersnya tidak tersambung semuanya ya. Harus dilakukan kalibrasi setiap tahun sekali. Ya, formulir laporan USG biasanya sudah ada terdapat di otomatis ya. Jadi kalau kita sudah membuat gambar ya yang kita inginkan, itu kita save dulu. Sebelum kita print, kita save dulu untuk menyimpan data ini di USG, di alatnya itu. Jadi, waktu kita ngeprint, untuk evaluasi misalnya, pasien ini harus dievaluasi. Terus kita evaluasi, kalau ibunya lupa membawa print-print yang kemarin, kita bisa ambil dari yang kita save kemarin. Kemudian jelly, utamanya ini jelly. Kalau kita terpaksa jelly mahal ataupun tiba-tiba jelly tidak beredar, kita bisa memakai air. Ya, cuman memang lebih bagus jelly daripada air, karena air cepat menjadi kering. Kalau jelly enggak. Ya, untuk pemeriksa harus kompeten. Kalau pemeriksaannya tidak kompeten, artinya dia nggak mudeng, apa yang arep dicari, nanti dia cuma mubang, meriksa ibunya, kesel tapi nggak dapat apa-apa. Jadi harus punya kompetensi. Walaupun dokter umum, GP, General Practice, boleh melakukan USG, asal dia ikut pelatihan USG, dia dapat sertifikat USG. Jadi kompeten dia untuk USG apa? Oh, USG dasar, oke. USG medial, intermedial, terus advance, segala macam, itu boleh. Ya, seperti itu. Oke. Pemeriksaan transabdominal pada kandung kencing penuh. Ya, pada trimester itu tidak perlu kandung kencing penuh. Tadi saya bilang di atas 20 minggu ya, untuk yang kehamilan. Posisi pasien dan pemeriksa. Posisi pasien pasti telentang. Ya, karena kita adalah objin. Jadi nggak mungkin mengkurep. Ya, USG berada di sebelah kanan pasien,
Pemeriksa sebelah kanan pasien menghadap ke arah pasien dan layar monitor USG. Nah, ini transducer yang dipakai ya. Probe macam perubahan ya. Ini biasanya ini itu bisa untuk 2 dimensi. Kalau ini itu untuk transvaginal ya. Makanya bentuknya lonjong. Kalau ini yang dimasukkan vagina, kamu bisa mencolot ini nanti, ya, segini gedenya masuk vagina, ya. Makanya yang untuk transvaginal hanya yang lonjong ini, ya. Oke. Nah ini monitornya, nah, ini, ya, alat-alatnya. Nah ini transducer, ini jelinya. Alat apa? Keman lupa. CPU, transducer atau probe ya, printer, jelly, kondom. Kondom digunakan kalau kita melakukan transvaginal ya, Dek. Kalau abdominal kita tanpa kondom. Ya. Ini kertas tisu. Nih, contohnya. Nah, ini ya, ini bisa kamu lihat nih. Ini zaman saya masih muda, Dek, tapi dalam mimpi ini ya. Ini mudanya saya ya dalam mimpi. Halo Dek, kok enggak ada suaranya, masih ada di situ? Masih dokter. Nah iya kok. Aku takut kalau ketiduran nih jam-jam siang, jam tidur. Oh, bawa aja. Oke. Ya, ini ya contohnya. Ini seorang pemeriksa ya. Pemeriksa, kemudian ini transducernya, ini jelinya, ini pasiennya. Ya, seperti ini posisinya. Ini printer, Dek. Ini printer. Ya. Chip nih. Ya. Nih. Ini jelly yang kalau misalnya kita mau periksa itu jelinya bisa dilebarkan gini. Karena kita kan harus pertama di sini, terus ke atas sini, terus ke sini, terus baru ke sini. Jadi jelinya harus banyak. Ini transducernya. Ini dalam keadaan longitudinal. Ya. Nah, ini dia kan tadi yang saya bilang sebelumnya. Nah, ini dia bagi. Ini dibagi ya. Nih. Arah. Pertama dari bawah dia ke atas. Set. Ya. Atau dari yang ini dia bisa ke bawah. Dia gini, ya, baru ke sini, terus ke sini, ya, mulai dari suprasimfisis, terus dia ke atas, terus ke bawah, terus ke sana, ya, tegak lurus lantai, nilai rongga pelvik menuju sipoideus ya, kolateral kanan kiri. Dilihat presentasi janinnya, letak punggungnya di mana, tanda kehidupan atau DJJ, letak dan derajat maturitas dari plasenta. Kita bisa lihat di sini, grade 1K, grade 2K, grade 3K, serta volume cairan amnion atau ketuban. Kita bisa tahu dia ini oligohidramnion ataukah polihidramnion, kita bisa tahu dari USG-nya. Kok nggak ada ya? Nggak muncul. Ya, caranya ya. Nah, ini dia secara transversal. Ini dari suprasimfisis. Dia langsung dorong naik ke atas. Nah, terus ke sini. Ini yang transversal. Yang ini longitudinal. Terserah. Kita menggerakkannya terserah. Asal kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya letak janinnya bagaimana. Kemudian detak jantungnya janin bagaimana, posisi punggungnya bagaimana. Kadang-kadang pasiennya mau lihat, dok kelaminnya apa, dan sebagainya. Kemudian nanti kita mengambil untuk berat badan, untuk biometri, kita juga bisa. Nanti belum. Ya ini ya, ini bisa sampai ke atas ini deh. Tuh lihat nih sampai ke atas ini. Nah samping ya.
Nah ini kalau permintaan ya. Loh, dokternya aja Luna Maya, coba hebat enggak nih? Dokter Luna Maya. Pemeriksaan USG tidak bisa berdiri sendiri. Tetap harus, jangan mempercayai USG itu 100%. Kadang yang sering terjadi, pasien-pasien tidak tahu HPHT. Lupa dengan HPHT-nya. Dan kalian kalau sebagai seorang GP nantinya di daerah pada saat intensif itu, kalian kalau ada pasien datang, periksa ke kalian dengan HPHT tidak jelas, itu seyogyanya kalian kirim ke kita, ke dokter-dokter OGIN itu sebelum hamil 7 bulan. Jangan di atas 7 bulan. Karena di atas 7 bulan atau 6 bulan lah. Di atas 6 bulan itu sudah perbedaannya jauh banget. Tapi kalau 6 bulan ke bawah, itu hampir sama pertumbuhannya. Walaupun ibunya gemuk, ibunya besar atau kecil, sama besarnya bayi. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan, itu beda-beda kadang-kadang. Jadi nanti di situ kesalahannya banyak banget. Bias kesalahannya itu banyak banget. Ya, tapi kita melihatnya tidak hanya dari umur kehamilan. Biasanya kita tahu umur kehamilan itu dari biometri janin, artinya dari biparietal diameter kepalanya, kemudian dari abdominal circumferential dari perutnya adik bayi, plus 3 ya, 3 patokan itu, satunya lagi ada femur length. Nah itu 3 itu akan menentukan dia umur kehamilannya itu berapa. Dari 3 komponen itu, kita akan bisa tahu umur kehamilan bayi ini berapa. Tapi kita tidak boleh hanya dengan biometri. Kita bisa share kembali dengan plasenta. Bagaimana dengan plasentanya? Apa memang sudah tua? Apa memang, jadi grade 1, 2, 3 itu sangat berpengaruh. Misalnya, bayi ini kok kecil ya, tapi kok plasentanya udah tua banget. Kita mesti hati-hati. Apakah ini bukan IUGR, intrauterine growth retardation, ataukah memang ini sudah hamil tua, tapi dengan bayi yang masih kecil. Contohnya seperti itu. Kalian harus hati-hati. Yang penting adalah pada saat HPHT tidak jelas, kalian mengirim ke SPOG 6 bulan ke bawah, bukan 6 bulan ke atas. Ya. Oke. Curiga anomali dirujuk. Ya. Indikasi-indikasinya nih. Perdarahan pervaginam. Itu mesti harus di USG juga. Tapi hati-hati juga ya, Dek, perdarahan pervaginam. Karena sekarang itu sudah ada USG, kadang-kadang kita malas untuk melakukan vaginal Tuesday, periksa dalam vagina. Karena udah enak pakai USG daripada kita satu pasien juga karena kurang nyaman kalau kita VT. Tapi jangan lupa, ternyata beberapa pasien saya datang dengan perbalan pervaginal, saya selalu VT. Ternyata dia ada namanya mioma gebut. Mioma gebut itu miom yang tumbuhnya justru ke vagina. Jadi dia keluar ke vagina. Miomnya, tumor kandungannya itu dia ke vagina, keluar, bukan membesar ke uterusnya yang membesar, enggak, dia justru tumbuhnya ke vagina, bahkan sampai keluar. Nah itu kalau kalian tidak jeli, kita lihat USG ternyata enggak ada apa-apa, kita periksa ternyata ada mioma gebut atau polip serviks yang kecil, jaringan lunak. Itu juga kalau kita VT terjadi ada benjolannya kecil. Atau kalau enggak, suatu erosio portionis, itu juga perdarahan pervaginam. Di mana harus kita inspekulo. Kalau kita inspekulo ternyata serviksnya itu kayak gampang berdarah gitu, Dek. Kayak apa ya namanya? Sariawan. Seperti orang sariawan itu. Nah, itu biasanya juga berdarah. Apalagi kalau berhubungan, itu lebih berdarah. Ya.
Ini beberapa indikasi untuk USG. Nah, ini yang tidak, kontraindikasinya tidak kompeten dan pasiennya menolak untuk diperiksa. Karena memang kalau pasien nanya, dok boleh nggak sih USG itu setiap saat? Gitu. Boleh, karena itu gelombangnya memakai gelombang ultrasound, gelombang suara, bukan sinar X. Boleh, tapi memang apapun itu gelombang suara, kalau hamilnya masih di bawah, terutama yang hamil ya di bawah 20 minggu, kita nggak boleh sering-sering. Ya, kalau sebulan sekali boleh, seminggu sekali juga boleh. Ya, ya ini ada trimester 1. Ini yang untuk obstetri. Ya, nih. Jadi pada kehamilan nanti, kalau hamilnya itu kurang dari 20 minggu, untuk mengukurnya itu bukan dengan biparietal diameter. Jadi bukan diameter kepala, biparietal diameter. Itu kepala ya. Kita memakai CRF ya, crown ram length, crown ram length. Jadi kita ukur dari kepala adik bayi sampai kaki adik bayi. Itu namanya CRL. Ya. Antara 10 sampai 14 minggu. Nih. Nih ya. Fetus di atas ini. Kalau kita ngomong itu fetus, ini embrio. Karena belum kelihatan janinnya biasanya. Di bawah 8 minggu, di bawah 10 minggu. Janinnya kadang-kadang belum terlihat, Dek. Tapi kalau udah di atas 8 minggu, udah terlihat, harus terlihat. Ya. Hamil atau tidak, itu dengan adanya kantong gestasi. Lokasi kehamilan di dalam atau di luar. Jumlah janinnya 1 atau gemeli atau triplet dan lebih banyak lagi. Tanda kehidupan dengan melihat frekuensi DJJ. Ini usia gestasinya kita bisa pakai kantong gestasi atau CRL. Tapi kalau lebih gede lagi, dari 20 minggu kita memakainya biparietal diameter, abdominal circumferential, dan femur length. Cairannya bagaimana? Banyakkah ya embrio? Ya kadang-kadang yoksak, nanti ada gambarnya ya. Kalau ini adalah yang ginekologi, bagaimana uterusnya besar atau kecil, serviknya, terus aneksa ini adalah ovarium, kemudian salping dan jaringan sekitarnya ya, dan rongga pelvik. Nah, ini adalah formulir, tapi tidak semua sama ya, Dek. Tidak semua. Ini karena pelatihan kita pakai yang ini. Ya. Kehamilan trimester 1, kantong gestasinya gimana? Letaknya intrauterin atau ekstra. Ini ya, double disudal suction, adakah double disudal suction gemeli ya? Gemeli atau lebih? Ya, ini ada yolk embrio, calon plasenta dan sebagainya isinya. Nah ini deh, ini, ini kok muncul. Nah ini kita periksanya kelihatan ya. Ini keperiksanya itu memakai trans abdominal, transvaginal. Kalau bentuk gambaran seperti ini adalah trans vagina. Jadi pakai transducer yang panjang tadi saya bilang, dikasih kondom, dikasih jelly, baru dimasukkan lewat vagina. Ini kalau kita tahu ini uterus normal, ini ada. Ini namanya endometrial line. Endometrial line ini. Kalau ada endometrial line, ini adalah contoh dari uterus yang normal. Dan ini adalah contoh uterus bicornis. Ini double D. Ini uterus, ini uterus. Ini ada sekatnya. Double ini.
Ini berarti uterusnya 2 ya. Bicornis. Jadi ininya ada 2. Ada 2 lubang serviks. Ada 2. Ya. Nih. Nah, ini udah kelihatan janinnya nih. Nih ya. Nah, ini ada janin. Nah, ini. Dan ini adalah kantong gestasi. Ini yang namanya kantong gestasi. Nih. Ya, dan ini yang putih kecil ini adalah calon adik janin. Nah, ini cairan amnionnya. Ya. Double decidual sign. Oh, ini maaf. Double decidual sign itu ini. Ini ya. Ya. Showing small amount of free fluid between developing gestational sac and uterine wall. Ini ya. Nah, yolk sac letaknya intrauterin atau extra amnion. Seperti cincin, isinya cairan nutrisi untuk adik hamil ya. Biasanya kalau sudah 12 minggu nggak kelihatan lagi yolk sac-nya. Nanti ada. Nah, ini. Ini jelas banget, ini semua pakai transvaginal, Dek. Nah, ini selaput amnion. Ya, selaput amnion. Selaput nih, itu bannya ini. Ini adik janinnya. Ini adalah yolk sac-nya, nutrisi adiknya. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang, loh, ini kan kepala. Ini kepala. Apakah ini ada tumor ya di kepalanya adik? Bukan. Ini adalah yolk sac. Ya. Ini adalah selaput amnion. Dan ini amnion, ini cairannya. Cairan ketubannya di sini semua ini. Ya. Kehamilan normal trimester 1. Ya. Metode. Nah, ini. Ini CRL yang aku bilang. Ini yolk sac ya, Dik ya. Oh, itu namanya kalau rodok gede jenenge rombensafalon. Nanti ada keterangannya. Nah, kamu untuk mengukur Cronlam length ini nih dari ujung ini sampai ke ujung ini. Tapi kalau sudah 20 minggu atau 19 minggu, 18, gitu kita sudah tidak bisa memakai CR lagi. Kita harus memakai biparietal diameter. Ya. Nih. Ini diukur dari ini ke ini. Ya, seperti itu. Oke. Setiap ibu hamil ya, ini ya. Nah, ini dibesarkan nih. Ini dibesarkan, ini bagus banget. Ini mukanya adiknya. Muka, ini hidungnya. Ini mulutnya. Ya. Di sini kelihatan, ini buatuknya, ya. Ini dari ini adalah kaki. Ini kaki, Dik. Nah, ini sampai bokongnya adik. Ini namanya Cronlam length. Nih. Ya, itu diukurnya. Dari ujung kepala sampai bokong. Nah, ini kita mengukur DJJ. Ya, DJJ pada janin. Ya, di sini. Itu langsung ada emut. Kita pakai yang emut gitu, langsung dia keluar. Detak jantungnya kedengeran. Normal tetap kita memakai patokan 120 sampai 160. Ya. Yang plasenta ya. Plasenta dan cairan amnion atau ketuban. Ya. Nih, kita lihat uterusnya normal atau enggak, anteflaksi atau retofleksi. Itu biasanya kalau anta atau rekto kita malah jelas banget kalau pakai transvaginal ya. Kalau mioma uteri kita pakai abdominal udah gampang, nggak apa-apa. Defek bekas SC. Jadi di sini kita lihat kalau bekas SC itu mau lihat SBR-nya tipis apa enggak, itu bisa deh. Untuk kita menentukan berikutnya itu apakah harus disesar, apakah boleh pervaginam. Kita lihat ketebalan dari SBR-nya.
Kalau SBR-nya tipis ya nggak bisa, nanti ruptur, sobek nanti. Ya, melihat inkompetensia serviks, tuh kok nutul dewi. Nah, IUD anomali kongenital. Nah, lokasi janin dekat OUI. Hati-hati, takutnya kalau dia jadi keguguran atau prematur atau imatur seperti itu. Ya. Sini melihat ini rongga pelvik, kafondoklesi, opresi, massa, cairan bebas, pelengkatan dan IUD. Nah, ini dia. Abnormalitas ke ini yang namanya gestational sac ini. Gestational sac, kantong gestasi, belum ada adik janin. Belum ada gambaran janin. Ini adalah gestational sac, kantong gestasi. Ya. Ya. Misabortion. Cuman ini memang kalau kita mengatakan ini misabortion atau tidak, ini ada janinnya. Ini janin. Ya. Ini adalah uterus. Segini ini uterus. Ini janinnya. Nah, kalau kita mau mengatakan itu misabortion atau tidak, itu kita harus mengamati tidak sekali. Misalnya sekarang loh, kok kayaknya jantungnya kurang bagus ya. Daripada kita salah, kita evaluasi kembali 2 minggu. Kalau di 2 minggu ternyata nggak ada perkembangan, tetap seperti ini besarnya tetap, berarti memang ini suatu misabortion. Artinya tidak berkembang, kehamilan yang tidak berkembang, mati. Adiknya mati tapi hamilnya kurang dari 20 minggu. Ini ya. Collection pada kavum utere. Oh, ini ya. Jadi kandungan tapi ini ada cairannya. Apa ini? Apakah ini suatu adenomyosis, jadi endometriosis pada suatu uterus? Ya. Kalau ini kehamilan ektopik. Ya. Kehamilan ektopik. Jadi uterusnya justru ini, Dek. Ini adalah uterus. Ini adalah kantong kencing. Kandung kencing. Dan ini adalah tuba. Karena hamilnya besar, makanya dia di sini. Ini ektopik. Ada tuba. Ini embrionya udah ada. Ini. Ini justru uterusnya ini. Nah, ini uterusnya. Ini adalah kehamilan ektopik. Hari Senin, jam 8 kurang pagi ya, jam 8 kurang 10 pagi atau jam 8 kita membicarakan tentang KET. Nanti abortus, KET dan sebagainya ya. Oh, ini mola hidatidosa. Itu nanti kalau nggak Senin ya Selasa. Ini adalah gambaran mola hidatidosa. Kehamilan mola. Ini adalah kalau kita namanya badai salju. Honeycomb experience. Honeycomb. Ini badai salju ini gambaran mola. Hamil tetapi tidak berbentuk janin. Ya, nanti kalau ada seperti ini dan janin itu namanya mola parsial. Ya. Nah, ini ya. Mola hidatidosa kalau pernah dengar. Nah, ini diamniotic dichorionic with gestational showing thick interface between gestational sac. Nah, ini seperti amnionnya 2, kayak orang ini transvaginal ya. Kayak kembar. Ya. Anomali janin, coba nih lihat. Anencefal. Nih, ini dia. Ini kepalanya, ini matanya loh, Dik. Ini tanpa adanya tempurung. Nggak ada tempurung, tulang tengkoraknya nggak ada. Ini mulutnya, ini hidungnya, ini matanya. Nih, dia ini hanya otak dan lapisan otak, tanpa tempurung otak. Sama sekali. Ya, ini anencefal. Supaya tahu aja. Nah, ini kistik higroma. Nih. Ya, nih. Ya, higroma. Ya, nih.
mampu melakukan kompetensi. Ini kamu sekedar tahu, makanya nggak terlalu detail banget, sekedar kamu ngerti kepala bokong letaknya. Karena nanti kamu sebagai general practice di daerah, kadang-kadang sudah ada di puskesmas, atau kamu di rumah sakit tipe C atau tipe D, di UGD sudah ada USG dan sebagainya, dokter obgynnya ternyata nggak kerasan, kamu bisa untuk melakukan USG dasar, lihat posisi bahannya, letak kepala kah, atau kelainan letak, area-area di bawah apa enggak, itu dasar untuk GP boleh ikut kalian. Ya. Nih, ini adalah kepalanya. Nah, kamu lihat, ini kan kepala yang tadi saya bilang, tempurung kranium, ini kraniumnya, ada kelihatan jelas. Nah, ini adalah otaknya. Nah, pada anencefal tadi ini nggak ada. Ini nggak ada. Yang ada tadi cuman otaknya aja sama selaputnya. Ini kepala, ini mukanya, ini tengkurap. Ya, ini mulutnya. Ini adalah tulang belakang. Ini adalah jantung bayi. Ini adalah tangan bayi, ini, dan ini adalah kaki bayi. Ini plasenta. Ya. Sama ya. Cuman posisinya satu menghadap ke sana, ini plasenta. Ini tulang belakang. Ini tengkurap dua-duanya. Ini tengada. Lihat. Terlentang ya. Terlentang, bukan tengada, terlentang. Kalau tengada ininya enggak. Ini terlentang. Ini anunya di bawah. Tulang belakangnya ada di bawah. Ini kakinya. Ini plasenta. Ini air ketuban. Ini juga ini air ketuban. Ini air ketuban. Ya, ini air ketuban. Ya, ini beberapa posisi ya. Ini tangannya adik nih. Ini leher. Ini kepala lagi. Tulangnya kan kelihatan banget. Ini tulang belakang. Ya. Apa? Oh, kanan, kiri. Oh, ini transducer. Ini abdomen ya. Ini gambar abdomen bayi. Ya, ini gambar abdomen bayi. Yang saya bilang untuk menentukan usia kehamilan ataupun berat badan janin, itu kita harus 3 poin. Biparietal diameter, abdominal circumference, dan femur length. Ya, nah, ini adalah femur length. Ini femur, tulang femur ya, ini diukur ini femur length. Ini ke sini. Ya, ini tangannya adik lucu ini, Dek. Nah, ini tangan. Lucu ya, ini mukanya. Ini tulang belakangnya. Ini jantung. Ini tangannya kelihatan banget nih, jari-jarinya nih. Ini telapak tangannya dia. Ini dia mau lihat batas ini ya, apa? Serviks. Nah, ini adalah kandung kencing dan ini daerah serviks. Ya, jalan lahir ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat detak jantungnya adik. Nih. Di sini nanti dia. Nah, kalau ada gelombang gini berarti ada kehidupan. Ini kalau dibunyikan bunyi duk 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 dek. Nah, ini gradasi ya, Dek. Apa? Grade 0, 1, 2, 3. Ya. Yes. Itu nanti dilihat. Nah, kamu nggak terlalu banget, biar kamu tahu aja. Ini plasenta. Ya.
Nah, ini udah bedanya kan? Ini dia sudah mulai terjadi ada kayak apa namanya kalsifikasi. Ini air ketuban, ini air ketuban. Nah, ini lebih jelek lagi deh ini klasifikasinya. Lebih jelek lagi. Ya, ini biasanya udah grade 3 seperti ini. Kalau yang ini biasanya 2. Ini 0 sama 1 seperti ini. Nih. Ini tali pusat. Ini plasenta udah grade 3. Ini air ketuban. Hmm? Iya. Kan lama nanti. Nah, ini plasenta yang sangat sudah terlalu matang. Sangat kematangan ini. Sampai ini berongga-rongga. Nah, ini untuk tahu plasenta previa ya. Ini. Kalau kita menentukan untuk plasenta previa, Dek, itu di bawah menutupi atau tidak harus di 28 minggu. Di mana SBR terbentuk dengan sempurna. Jadi kalau sebelum 28 minggu kamu nggak boleh bilang, oh ini plasenta previa totalis, oh ini plasenta previa rotak rendah, nggak boleh. Ya, harus di 28 minggu. Ini nutup semua ini. Ini nutup semua. Kenapa? Ini adalah kandung kencing. Ini adalah serviks. Dan ini plasenta. Dan ini kepala. Nah, ini menyatakan bahwa ini adalah plasenta previa totalis. Tapi harus di 28 minggu. Mulai dari 28 minggu. Plasenta ya. Nah, ini juga plasentanya di bawah. Apa total juga ini. Ini kok nggak jelas apa nih gambarnya. Ya, ini. Ya, ini plasenta juga itu total. 1, 2, 3. Ya. Indeks cairan amnion. Kamu nggak usah terlalu tahu indeks, oh ini oligo apa enggak. Yang penting kamu tahu itu cairan amnion. Nah, ini. Menghitungnya itu memang harus pada, kalau kita pengen tahu indeks, nah, indeks cairan amnion, ICA, itu kita harus lihatnya 4 kuadran. Di sini bagaimana cairannya, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Tuh. Ya, ini sudah ditentukan ini. Ini 1, 2, 3, 4. Itu berapa? Kita menghitungnya dari ini ke sini. Ini dari ini ke sini. Cari yang paling dalam. Ini gede banget. Nah, itu gede banget. Nah, ya, polihidramnion, ini ukurannya. Oh, ini kan ini polihidramnion deh nih. Banyak sekali Ica adik bayinya. Ini cairannya banyak banget. Ini juga banyak banget. Hati-hati dengan polihidramnion atau oligohidramnion, kita harus waspada dengan adik bayinya. Biasanya terjadi kelainan kongenital. Ya, kalau menemukan USG cairannya banyak banget atau kurang banget, harus melihat adik janinnya. Ini adik bayi. Bayi ya. Nih, kepalanya kok kurang bagus nih. Ini tak liatin aja ya, kamu nggak terlalu, nah ini adik bayi. Kalau ini lebih cedak, lebih jelas adik bayinya. Ini lehernya, tulang belakang, jantungnya. Ini kepala janin ya, bulat. Wajahnya mengerikan ya, Dek. Ini abdomen. Saya bilang abdominal circumferential ya, kalau kita menghitung. Ini kelamin ya. Ini perempuan. Ini perempuan. Ini laki-laki, Pak. Ini penis nih. Ini penis ya, ini skrotum. Yang ini penis.
Itu vertebra ya. Ini kakinya, bagus toh? Kalau kita lihat dulu, ini lagi jelas banget ini dengkulnya, ini bokongnya, bagus ini. Ini ya. Nah, untuk menentukan gestasi. Nah, ini aku bilang tadi BPD biparital diameter, HC head circumferential, atau ini kita nggak pakai. Kalau kita udah pakai biparital diameter, kita nggak perlu lagi pakai HC ya, head circumferential. Nah, abdominal circumferential, nih, untuk menentukan umur kehamilan dan berat janin. Ya, nah ini kan BPD ini adalah biparietal diameter, ini adalah abdominal circumferential. Tuh, oh, femurnya nggak ada. Loh, kok balik? Oh, udah selesai. Oh ya, itu ya Dek, cuman sekilas tentang USG yang kamu tahu, harus tahu untuk dasar, untuk GP, General Practice ya. Nadia, Mbak Nat, Pieki, pindah oh iya tuh. Langsung aja cari yang kanan bawah tuh. Bawah tuh. Iya sih toh. Nggak kejauhan itu, bawah lagi. Iki dismenoris ya. Oh, gangguan itu aja. Bawah lagi. Tuh, berapa biji sih? Iki tuh mau. Kok pas ibahin? Ini. Bawah lagi coba. Mana? Duduk sini. Ini apa sih? Yang tadi itu loh, yang ini. Yang gangguan haid. Yang tadi. Gangguan haid. Loh. Kan cuma 4 biji, 4 biji, 1, 2, 3, 4. Gangguan haidnya yang mana emang? Nggak tahu gangguan haid apa? Gimana saya tahu? Gangguan klik. Nah. Duduk iki, satunya lagi. Satu ya, Dek. Sabar ini ya. rotok mabuk ini, Dek. Dosennya mabuk. Ayo dokter dia duduk ya. Mana aku tahu. Oh, duduk. Oh, berarti yang mana tadi? Udah yang lain dulu atuh. Ya, iya, wes. Yang lain dulu ya, Dek. Di UB dulu aja. Di UB mana, Nak? Aduh, yang mana? Bawa sendiri. Ini. Nah, ini ya, Dek. Ini kita sekarang menjurus ke gangguan haid. Ya. Gangguan haid itu ada macam-macam. Kita harus tahu dulu normalnya haid itu seperti apa. Ya. Normalnya haid itu Mbak Nat. Sini ya. Cek ya, Dek, daripada kamu langsung ini nanti kamu jadi bingung. Ini loh di sini loh, Nak, ada tadi gangguannya. Ini gangguannya di sini ya, Allah. Enggak, ini dulu baru dia ngerti ini ya, apa? Bisa nggak ini? Ya udah, itu ESC dulu. ESC dulu. ESC dulu. Bentar ya. Sebentar ya, Nak. Waduh. Orang ini tak sahabat yang mana? Jangan dulu. Ih, bentar. Gangguan haid itu sabar ya, Dex. Ini orang norak nih, dosen norak nih, nggak bisa pakai komputer. Dek, kamu masih di situ semua? Masih hidup. Masih hidup. Aman, dokter. Masih hidup. Masih aman, nggak ada yang tidur. Nggak ada yang ngiler. Aman, nggak ada. Tidak ada, dok. Coba aja lah, bodo amat aku pengen mana. Rusak bodo amat lah. Duh, ojo ngono nak arep tak pek aja kamu. Kok melok guyu ta? Lupa nge-mute ya. Kebalik, rusak laptopnya. Nah, wes. Terus iki piye, Bang? Tunggu, tuh bawah tuh HP.
Yang mana sih? Halo Budiana. Halo, Nih Budiana nih, bandel nih Budin. siapa? Budin. Siapa tah? Safira Budiana. Alah, Bu Rate. Halo. Kamu tak seneni ya apa piye? Enake manane Mamanya. nek ngono Safira turu wae mamae sing ngrungokno. Mamai. Heeh, mamae sing ngrungokno. Iya. Ayo dengarkan, Dokter Rate didengarkan ya. Oke, kita lanjutin deh ini ya, haid dan kelainan menstruasi ya. Lanjut. Ya ini. Jadi gangguan dan masalah dalam sistem reproduksi wanita. Haid. Kamu harus tahu definisi haid. Jadi kalau haid itu perdarahnya harus secara periodik dan siklik. Artinya dia itu teratur dengan pelepasan endometrium. Artinya haid itu kalau kita tahu namanya siklus haid itu dari haid hari pertama bulan ini menuju ke haid hari pertama bulan depan. Itu namanya siklus haid. Bukan dari berhentinya haid ke awal haid bulan depan, bukan. Jadi hari pertama haid bulan ini ke hari pertama haid bulan depan itu namanya siklus haid. Kalau definisi haid itu perdarahan periodik, siklik, dan terjadi pelepasan endometrium. Harus terlepas. Nah, kenapa terjadi gangguan pada menstruasi? Di mana terganggunya adalah karena lepasnya endometrium tidak bersama-sama. Nah, nanti ada beberapa penyakit yang mengganggu haid karena pelepasan endometriumnya tidak bersama. Ini harus bersama biar tidak kelainan. Ya, siklus haid itu 28 hari. Yang berovulasi itu sekarang tidak 18-42 tapi 17-35. 17 hari sampai 35 hari. Lamanya haid 3 sampai 5 hari. Kemudian tidak disertai rasa nyeri atau boleh nyeri hanya hari pertama dan kedua. Dan darahnya harus merah segar ya, Dek, tidak menggumpal. Ya. Tidak menggumpal karena darah haid itu kita nggak punya faktor pembekuan, makanya dia cair ya. Dan harus disertai dengan ovulasi. Nanti kalau nggak punya ovulasi, nanti nggak bisa punya anak ya. Endokrinologi haid ya, hormon yang berperan ini GnRH ya. Terus kemudian ya. Terus kemudian ini follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. Kemudian pada hipofisis, pada hipotalamus. GnRH ya. Gonadotropin releasing hormone. Estrogen, progesteron. Siklus haid normal 2 fase dan 1 saat. Jadi fasenya itu folikuler, ovulasi dan luteal. Ya. Menstruasi, pelepasan endometrium yang secara bersama, lepasnya barengan. Ya, masa proliferasi itu masa pertumbuhan endometrium karena pengaruh estrogen. Jadi kamu cara menghafalnya gampang deh. Kalau estrogen itu mesti tebal, berproliferasi, menebal. Tapi kalau progesteron itu menipis. Itu ciri khasnya seperti itu. Ya, ovulasi, pecahnya folikel untuk keluarnya ovum. Ya, masa proliferasi itu harinya bervariatif. Tapi kalau masa sekresi itu 14 hari. Ini harga mati, 14 hari. Dan ini variatifnya di proliferasi. Contoh ya, misalnya siklus haidnya 28 hari, kapan kira-kira dia terjadi ovulasi atau masa subur?
Sekresinya kan 14 hari. 28 kurangi 14 adalah 14. Jadi hari pertama ke hari 14 itu adalah, hari ke-14-nya itu adalah ovulasi. Tapi kalau ternyata siklus menstruasi kita 30 hari, dikurangi sekresinya hanya 14, itu berarti sisanya 16. Kan? Berarti hari pertama ke hari 16 itu baru berovulasi. Jadi caranya gitu, ingat-ingat. Masa proliferasi itu berbeda-beda harinya, lamanya. Kalau sekresi, harga mati 14 hari. Makanya kalau kita ditanya, sebenarnya masa ovulasi itu, masa subur itu kapan tuh dok? 14 hari sebelum mens berikutnya. Kan sulit kita kalau menentukan, kapan ya saya bulan depan itu mens? Sulit. Nggak bisa kita menentukan seperti itu. Makanya kita ambilnya dari tadi siklus haid, dikurangi masa sekresi, nah baru ketemu berapa dari hari pertama haid sampai yang ditemukan itu berapa, nah itu hari ovulasi. Ya. Sip. Gangguan itu gangguan apa? Gejala, bukan suatu diagnosa, bukan penyakit. Oh, bukan penyakit. Bukan diagnosa, tapi dia gejala. Dan penyebabnya harus dicari. Ya, jadi tidak boleh hanya kelainan haidnya aja. Misalnya dia kenapa kok haidnya memanjang? Kenapa? Ada apa? Kelainan organika atau non organik, jadi kelainan hormon dan sebagainya. Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita hentikan. Nah, pada masa pubertas, karena dia baru mens ya, menarche ya, itu kadang-kadang kita tidak bisa menentukan ovulasi karena hormonnya dia belum cukup untuk menyatakan oh ini sudah cukup, ini sudah dewasa, ini sudah dikatakan ini bisa berovulasi belum. Karena dia baru menanjak, baru mulai dia memproduksi hormon dengan sebenarnya. Ya. Dan sama dengan jangan saat perimenopause yang sudah tidak mau habis. Jadi fungsi ovariumnya juga akan menurun. Ya. 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 Jumlah perdarahannya. Kalau jumlah perdarahannya berarti maksudnya kita banyak banget, sampai lebih dari 5 pembalut, itu namanya hipermenore. Tapi kalau sedikit toh namanya hipomenore. Nih, yang normal seperti ini. Ya. Siklus ini ya. 17 ya dek, bukan 31 hari ini. 17 dan ini 35. Nah, sebelum 25 hari, jadi misalnya 1 bulan 3 kali mens, ini namanya polimenore. Tapi kalau 3 bulan mensnya cuma sekali, itu oligomenore namanya untuk kelainannya. Nah, ini gambar-gambar aja anatomi, udah habis ini. Ya. Ini yang himen, kayaknya kemarin saya udah terangin itu. Enggak, ini siklus ya. Siklus haid. Ya. Ini juga siklus haid. Ya. Ya. Berikutnya kita maju ke ini mau obal sendiri ya. Nah ini. Jangan salah pencet. Ya. Rahasia aku terbongkar nanti. Nah, ini dia ya. Setelah itu kita melanjutkan ke yang ini. Baru ibu keluar, boleh sama lagi. Siap. Ya. Penata laksanaan perdarahan uterus disfungsi. Atau kalau bahasa itunya dysfunctional uterine bleeding. Bahasa Inggrisnya ya. Kalau perdarahan uterus disfungsional, ya. Lebih dari 95% perempuan pernah mengalami gangguan haid seperti ini. Kejadian bisa mulai dari menarche sampai premenopause.
Nah, ini mana yang tidak seimbang? Estrogen kah, progesteron kah? Nih, ya. Bisa ringan, bisa hebat. Sampai anemis pernah, Dek. Saya dapat ini menarche ya, baru mens 2 kali. Ternyata dia berdarah hebat sampai HB-nya itu 4. Masih umurnya 14 tahun. Ya kita transfusi, kita cari. Yang kita takutkan adalah tidak hanya kelainan hormonalnya, tapi kelainan pembekuan darah. Kalau dia masih kecil-kecil seperti itu. Masih muda-muda. Hati-hati kelainan pembekuan darah. Ya. Definisi dari perdarahan uterin disfungsional atau disfungsional uterine bleeding itu adalah yang terjadi di dalam siklus atau di luar siklus haid yang disebabkan oleh fungsi gangguan hormon. Jadi fungsi hipotalamus, hipofise, ovarium, dan endometrium. Jadi kalau dia misalnya kelainannya mensnya panjang, tapi ternyata dia ada miom, ternyata dia ada polip, itu berarti bukan suatu disfungsional uterine bleeding atau perdarahan uterus disfungsional. Dia tidak harus tidak ada kelainan organik. Organnya normal. Jadi dia mutlak hanya hormonnya yang kelainan. Organnya normal. Ya, itu yang utama. Nah, ini. Keluhannya itu adalah metrorragia. Ya. Kamu harus bisa membedakan metrorragia, menometrorragia, polimenore. Kalau polimenore tadi saya sudah bilang, siklusnya pendek, artinya sebulan 3 kali mens, gitu ya. Tapi kalau metrorragia, kalau di sini dikatakan perdarahan di luar waktu haid, artinya metrorragia, misalnya lama haid itu maksimal 10 hari, Dek. Kalau sudah lebih dari 10 hari, itu bukan menstruasi lagi. Itu sudah terjadi gangguan menstruasi. Seperti itu, ya. Jadi kalau disebut metrorragia, misalnya kalian sudah mens sampai hari ke-7 berhenti mensnya. Ternyata di hari ke-14 kalian mens lagi. Jadi sempat berhenti kan, terus di hari ke-14 atau 15, 16 itu mens lagi, keluar lagi. Itu yang disebut sebagai metrorragia. Jadi keluar lagi di luar dari siklus haid. Ya. Dan sebaliknya, kalau menorragia, kamu harusnya berhenti di sampai 10 hari. Ternyata hari ke-11, ke-12, 13, 14, 15, kamu masih mens terus. Nah, itu namanya menorragia. Jadi nyambung dari mens yang kamu mens dari pertama terus gak berhenti-berhenti. Itu menorragia. Tapi kalau metrorragia sempat berhenti sebelum 10 hari, terus di hari setelah 10 hari keluar lagi. Nah, kalau menometrorragia kamu selama sebulan full atau 2 bulan full itu tidak berhenti-berhenti, itu namanya menometrorragia. Ya, semoga paham. Kayaknya saya menjelaskannya udah step by step. Ya. Ini ya, epidemiologi. Sip. Ini ya. Ini yang berperan. Hipotalamus, hipofisis, ovarium. Tadi ini adalah GnRH, gonadotropin releasing hormone. Ini adalah FSH dan LH. Ini estrogen, progesteron. Ya. Estrogen, nah ini prolaktin ya. Terus ini GnRH. Ini endometriumnya. Nah, di sini dia mau lepas bareng jadi menstruasi. Kalau lepasnya nggak bareng karena keseimbangan ininya nggak benar, dia nanti jadi menorragia, metrorragia, menometrorragia, polimenore, oligomenore, disfungsional uterine bleeding dan sebagainya. Ya. Ya. Nih, beberapa gambaran. Hormon itu tidak hanya pada organ wanita. Dia pada usus, pada ginjal,
dia berpengaruh juga. Paru juga ya. Ya. Kalau ini hanya pengaruh endometrium untuk siklus haidnya. Nanti kamu baca sendiri. Ini endometriumnya. Ya. Ini basal, spongy, dan compact zone. Ini yang seperti tadi ya. Nah, di sini nanti gangguannya di mana? Nih, tidak lepas keseluruhan, tidak adekuat. Jadi nggak lepas semuanya. Nih, penurunan estrogen. Jadi proses dari suatu menstruasi kan biasanya FSH naik dulu. FSH itu namanya follicle stimulating hormone. Itu dia mesti temennya dengan estrogen. Dia menebalnya. Jadi kalau FSH bersamaan dengan estrogen sama naiknya. Nanti begitu turun mereka berdua, yang naik adalah LH dan progesteron. Untuk melepaskan endometrium. Kalau dia menebal terus tanpa adanya progesteron atau LH, dia nggak mau tipis, nggak mau lepas endometriumnya. Jadi dia bisa amenorre nanti. Ya. Nah ini yang kayak tadi ya. Nah, ini patofisiologinya. Ya. Perdarahan lucut estrogen, estrogennya rendah, estrogennya tinggi, withdrawal estrogen. Jadi yang ini dimaksud yang kayak gini-gini nih biasanya pakai KB. Lucut ini itu KB. Melepas KB seperti itu terjadi withdrawal. Melepas KB dengan mendadak itu dengan langsung tanpa diturunkan dosisnya itu biasanya terjadi perdarahan lucut. Ada siklus yang ovulatorik dan anovulatorik. Nah kita secara anamnesa sulit deh untuk menangkap kira-kira ovulatorik atau anovulatorik ya. Gitu. Kalau teorinya seperti ini bisa kamu baca. Anovulatorik itu biasanya pada menarche atau pada perimenopause. Karena kalau perimenopause itu tidak terjadi ovulasi. Ya. Ini karena kamu sebenarnya penata laksanaan, karena kamu masih blok 11 ya, tidak terlalu ini nanti jangan khawatir nanti di blok di berikutnya di menjelang koas atau itu nanti kamu kita aja. Tapi kamu harus tahu teorinya dulu. Nih seperti ini. Ya. Hormon, non-hormon, dan operatif. Operatif kalau kelainan organ. Ya, hormonal, non-hormonal. Itu non-hormonal apa? Karena mungkin masih kecil, masih baru menarche, terjadi gangguan. Kalau kita kasih hormon dengan awal, takutnya mengganggu pertumbuhan hormonnya dia, maka kita memberinya hanya anti perdarahan aja. Tujuannya ini, menghentikan perdarahan, mengatur siklus haidnya, membuat dia berovulasi supaya dia bisa hamil. Nih, obat-obat. Kalau tahu pengobatannya kayak gini jelimetnya, Dek. Tapi nanti saya terangkan yang aman aja. Ya, nih. Ini teoritis nih. Nih. Seperti ini. Nanti kamu baca ya. Karena kamu tidak terlalu untuk terapi, kamu tidak terlalu harus sekarang. Nih, yang operatif ini ada dilatasi kuretase untuk melepas endometrium yang tidak bersama-sama terlepas. Ablasi juga, histrektomi. Kalau memang dia ternyata berdarah-berdarah terus, sudah dikuret juga berdarah, kasih obat-obat hormon nggak bisa, histrektomi adalah pengangkatan kandungan.
Ya. Nah, ini banyak sekali nanti terapinya di sini, usia reproduksi, kemudian usia perimenopause. Nah, nih. Dan semua ini, Dek, terapinya itu yang utama adalah karena kita hanya punya obat itu estrogen dan progesteron. Kalau estrogen, tadi saya bilang, estrogen itu membuat uterusnya menjadi tebal. Gitu. Jadi, kamu harus hati-hati mengobati dengan estrogen. Ya. Yang lebih aman, kita memakainya kombinasi ataukah progesteron aja. Kebanyakan sekarang yang kita pakai sekarang ini itu adalah yang progesteron. Itu jauh lebih aman. Jadi cara memberikan obat hormonal, kalau kamu membuat pengobatan hormonal pada pasien, kamu harus meyakinkan pasien itu meminumnya pada jam yang sama. Jadi misalnya sehari 2 kali, pagi dan sore, harus sama. Pagi misalnya jam 7 pagi, sore jam 7 malam. Harus itu. Mau jam 8 pagi, terus jam 8 malam boleh. Nggak masalah. Dua-duanya boleh. Yang penting sekali dia minum jam 7 pagi, jam 7 malam, atau 8 pagi, 8 malam, sama minum obat sampai habis harus jam sekian. Tidak boleh berganti-ganti jam. Karena kalau berganti-ganti jam, bikin withdrawal. Bikin withdrawal pada pasiennya. Ya, seperti itu. Ya. Terus, jadi intinya seperti itu. Kalau misalnya dia dengan 2x1, dosis 2x1 ternyata dia masih berdarah, kita boleh tingkatkan lagi di datang berikutnya dengan 3x1. Nah, tadi kalau misalnya 3x1 udah masih tetap belum bagus, kita kuret. Dikuret 2 kali sampai tetap nggak bagus, kita angkat ya histerektomi. Seperti itu. Ya, itu saya rasa itu. Terus kita lanjut lagi ke tadi itu amenorrhea dulu aja deh. Ya, amenorrhea. Amenorrhea primer. Sekarang kalau menarche ya kita biasanya mulai dari umur 9, yang termuda saya pernah menemukan 9 tahun. 9-10 itu sudah menstruasi ya, menarche ya. Kalau memang dia tidak haid sampai 18 tahun, itu namanya amenorrhea primer. Jadi dia belum pernah haid sampai melebihi 18 tahun. Itu kita harus lihat, adakah kelainan organ yang seperti kemarin kita bahas, hymen imperforata, ternyata hymennya tertutup semuanya, nggak bisa keluar menstruasinya. Ataukah kelainan organ, misalnya ternyata dia nggak punya uterus, atau punya uterus tapi nggak punya ovarium, seperti itu. Punya ovarium tapi ovariumnya ternyata kecil, tidak bisa memproduksi ovum, dan sebagainya. Itu membuat dia juga tidak menstruasi, ya, dan atau tidak tumbuhnya tanda-tanda seks sekunder, ya. Terus yang amenorrhea sekunder itu kalian udah pernah mens, tapi ternyata mens 3 bulan berturut-turut loh dek, ya, 3 bulan berturut-turut, bukan sekarang nggak mens, bulan depan mens, nanti bulan depan mens terus mens, bukan dihitungnya 3 bulan loncat-loncat, tapi 3 siklus 3 bulan berturut-turut tidak mens, itu namanya amenorrhea sekunder. Ya. Ya, seperti ini. Anamnesia ya, atau tidaknya menstruasi dan kapan terjadinya. Siklusnya lama, terus jumlahnya bagaimana haidnya, sudah berapa lama terjadi haid, obat dan apa yang sudah diminum, apakah kontrasepsi, ya, gangguan kesehatan yang apa yang dialami, karena kadang-kadang penyakit sistemik juga mempengaruhi dek, gangguan haid mempengaruhi.
beberapa penyakit sistemik. Ya. Nah, ini kalau yang ada sindrom-sindrom seperti ini, nah ini adalah kelainan kongenital, kelainan dari tubuh pendek sindrom Turner. Di mana ini kromosomnya dia jelas tidak bisa tahu ini laki kah atau ini perempuan kah. Jadi kelainan kromosom juga ini. Ya. Gitu. Nah, nih. Kalau memang amenorrhea kita yang tentukan dulu ini. Untuk menghilangkan ini bukan hamil. Karena orang hamil kan amenorrhea, Dek. Oh, ini tidak hamil, ya udah kita lanjut ke berikutnya. Terus kita pemeriksaan hormon-hormon. Ya. Terus hysterosalpingografi untuk lihat hysterosalpingografi, untuk lihat salping. Kemudian uterus, laparoskopi diagnostik kelihatan semua ini. Mau uterus, mau tuba, mau ovarium, terlihat semua. Apakah dia sedang dalam fase yang ovulasi, nampak dia di sini. Ya. Ya. Oke. Nih. Kegagalan perkembangan ductus mullerian agenesis vagina. Nah, takutnya kalau dia ada agenesis vagina tidak terbentuk. Ya, atau stenosis, penyempitan serviks. Jadi darahnya yang keluar juga sedikit. Adesi intrauterine syndrome Azerman. Sindrom Azerman ini uterusnya itu lengket, nempel deh. Jadi nggak ada rongga uterusnya nggak ada. Jadi dia uterusnya itu lengket gitu. Nggak ada rongganya. Bisa karena trauma. Jadi misalnya endometriumnya terluka pada saat kita seksu apa-apa, kemudian berikutnya dia terjadi sindrom Azerman, lengket uterusnya. Ya. Yang kelainan-kelainan itu. Nah, ada lab hormonal. Memang mahal ya. Tes hormon FSH, ada di sini di Prodia ya, di Prodia. Ini ya, kadar ininya Dek, kadar normalnya. Nah, ini kadang-kadang tapi kita nggak pernah ya mau melakukan challenge test, nggak pernah Dek, karena kita pakai hormonal ya, nggak pernah ya, jadi langsung terapi. Jadi kalau memang dia amenorrhea, kita kasih yang aman adalah progesteron. Kita kasih obat selama 3 hari. Setelah itu dia mens atau tidak. Seperti itu. Ya, seperti ini ya. Ini uji tadi ya, challenge ini ya. Kita nggak pakai uji ini deh ya, unovulated kronik. Nah, tidak terjadi ovulasi sama sekali. Kenapa? Pada amenorrhea. Nah, kelainan tiroid itu bisa amenorrhea juga. Makanya hati-hati pasien-pasien dengan struma, ya, tiroidisme, hipotiroid ataupun hipertiroid. Kalau hipotiroid biasanya orangnya kerdil-kerdil. Kalau hipertiroid biasanya agak orangnya gede-gede, gigantisme, kayak giant gitu ya. Bapak habis perang gitu ya. Nih, hiperprolaktinemia itu bikin jadi amenorrhea juga, Dek. Makanya kadang-kadang pada wanita ibu-ibu yang melahirkan itu kan menyusui pada anaknya, itu makanya kadang-kadang terjadi tidak mens. Jadi kadang-kadang dipakai sebagai KB pada hiperprolaktinemia. Ya, jadi tapi hati-hati karena itu bukan HP yang benar. Tapi itu bukan yang benar. Ya. Jadi hati-hati. Jangan memakai KB dengan hiperprolaktinemia ya, dengan menyusui, itu tidak benar, bisa
hamil. Ini tadi ya keterangannya. Kompartemen. Nah ini, himen imperforata, kelainan ini, makanya tidak men. Septum, septum itu membelah Dek. Vaginanya terbelah 2. Ya. Nih, agenesis molerin tadi, androgenesis syndrome, stenosis, menyempit serviknya, stenosis, menyempit. Terus Alzheimer itu yang uterusnya itu lengket, jadi nggak punya rongga uterus, nggak punya kavum uteri, nggak ada kavum uteri, ya. Ini yang gangguan kromosom, sindrom Turner, Swiffer syndrome, premature ovarian failure, gonad dysgenesis, ya. Ini semua kelainan ini. Nah dia minum. Enggak, di situ ada. Ntar. Aku nggak hubungan soalnya. Bisa sayang. Adik, ini mulut, ini bulat ya kak. Kenapa sih? Ini anu ya. Ini mau baca sambil lojok ngeluh ya. Ini buat pelajaran aja. Nanti kalau kamu masuk spesialisasi objin, ya nih. Ini FSA ya. Kalau tinggi gimana? Hipergonadotropik, hipogonad ya. Gonad failure. Tekanan darahnya nanti seperti apa? Ya, pada ginjal biasanya nih. Ini kelainan kromosom. Nih. Ya. Nanti kalau ditanyain pas residen ini. Yes. Sampai, no. Ya kemana? Jalan mana tak? Kontak. Ya. Terus aku ketemu. Saya kurang 1 ya, Dek. Dek masih ada di situ semua? Masih dokter. Kok yang lakinya nggak kedengaran suaranya? Yang laki mana? Masih, dokter. Itu jenenge jawab wong angop iku bar angop. Kok mek siawannya mana laki-laki? Gilang. Iya, dokter. Iya. Gilang mana Gilang? Iya dok, saya dok. Gilang hilang nih. Sebentar ya, Dek, aku minum, aku haus, kamu cuma dengerin aku ngomong sih ya. Dikasih toh. Safira, mamamu mana, Fir? Safira? Iya, Tante. Anak Ibu Eni. Safira, anaknya Dokter Eni namanya siapa? Melia Laili, dokter. Panggilannya Melia. Iya. Melia mana Melia? Iya. Melia nggak ikut nih ya, tak tanda ke mboke loh. Melia, halo Melia, on di sini nggak? Modiar kowe. Melia kena suara nih. Ya, pacarnya Melia mana pacarnya Melia? Gugi, dok. Gugi, Gugi. Gugi di sini ada nggak Gugi? Ada dok. Mana Gugi? Ada, dok. Gugi mana? Iya dok. Mana pacarmu Melia? Tina ngawur dok. Tina ngawur dok, bukan Itu dok. bukan pacar saya, dok. Melia, Ngawur, ya. Melia mana? Saya, dok. Halo Melia. Iya, dok. Mana? Kamu kok tadi belum muncul-muncul? Kamu lagi ke kamar mandi mana? Melia, Melia di mana? Mana aku tahu Melia mana Melia Nomor. ngomong. Iki lo gak ono foto nih, gak metu. Melia? Iki Melia Ramadhani itu gak? Ya, Melia Ramadhani benar. Iya, dok. Betul dok. Hilang Raine mah, ono Raine lo hilang. Ya wes, kalau Melia aja nggak jadi tak kasih tahu
Mamamu loh. Apa? Oh, kita lainnya. Ayu kok iki. Ayu kabeh arek-arek lho ayu kabeh. Tapi yang paling cantik aku ya, Rek. Betul Gilang. Sing ndi to Gilang? Gilang. Dok. Gilang, kamu kok ngomong betulnya kok kayak nggak ikhlas ya, Gilang? Kalau kamu melihat Beneran, aku, bayangkan wajahku itu Luna Maya. Tambah jijik, Mas. Aduh, digepuk aku, Rek. Oke, ya, terus. Mana ini? Aminore. Digepuk aku, Bu. Nyut. Udah, disminore. Disminore aku Aminore ngomong kok Disminore. Ini dah. Ya, berikutnya. Disminore. Wis bangun kabeh. Mau aku takutnya pada ketiduran. Iki kayak bisa gosip melek kabeh. Sekarang dismenore. Tadi kalau amenore itu tidak men sama sekali, ya. Tapi kalau dismenore itu sakit saat menstruasi, ya. Nanti kita lihat tipe sakitnya seperti apa. Nah, yaitu rasa nyeri yang saat haid tanpa kelainan patologi pada organ panggul. Artinya dia misalnya kalau karena dia pernah kecelakaan, jadi panggulnya sering sakit, nah, terus dia nyeri seperti itu pada saat mens dia nyeri karena dia dulu panggulnya sakit atau panggulnya sedang infeksi, nggak bisa kamu bilang itu dismenore. Harus yang benar-benar tidak ada kelainan organnya, ya. Dibedakan dengan dismenore sekunder, primer dan sekunder. Seperti biasa, kalau primer tuh dari awal mens dia sakit. Itu namanya primer. Dari mens pertama menarche dia sakit tuh namanya primer. Tapi kalau sekunder, dia tadinya nggak pernah sakit. Tapi setelah lebih dewasa, kok lebih sakit ya kalau mens, nah itu namanya sekunder. Ya. Kenapa kejadian dismenore sulit untuk kita lakukan penelitian ya ataupun penyaringan ya, karena kadang-kadang mereka itu bisa ngempet sakitnya, jadi cuma diobatin aja gitu ya, jadi tidak datang ke dokter, dia kasih analgetik aja anti sakit, akhirnya dia berhenti sakitnya. Tapi ada di beberapa negara, di Jakarta, di Indonesia, di Amerika dan sebagainya, Swedia dan sebagainya meneliti seperti ini, ya. Patogenesis, banyak teori yang menyertainya, faktor kejiwaan, misalnya bapak ibunya galak atau anaknya sendiri orangnya tertutup dan sebagainya. Ya, itu obstruksi di kanalis cervicalis yang tadi dia stenosis dan sebagainya, jadi mengecil itunya stenosis menyempit ya, jadi kalau mens kan sakit lewat ke situ karena sempit jadi sakit, atau endokrin atau alergi atau peningkatan prostaglandin F2, di mana kalau terjadi prostaglandin F2 itu perutnya nyeri deh. Peningkatan prostaglandin itu membuat perut nyeri. Makanya pada kehamilan, pada fase terakhir, pada saat 38 minggu, itu tiba-tiba terjadi peningkatan prostaglandin F2 untuk berkontraksi. Nah ini ya. Ini obstruksi kanalis. Seperti ini ya. Faktor endokrin. Jadi di sini kebanyakan dismenore dan amenore itu hanya teoritis aja. Padahal sebenarnya variatifnya banyak banget. Ya, ini prostaglandin yang tinggi menjadikan kontraksi uterus, jadi kayak orang mau melahirkan itu. Vasopresin, leukotriene, ya.
Nih, semua kalau kamu mau mengatakan ini dysmenorrhea, ini gejala ya, bukan diagnostik, bukan diagnosa, tapi gejala. Kamu lakukan anamnesa. Ya, tetap anamnesa kita jalankan. Ini, iya. Dysmenorrhea, nih, semua pemeriksaan fisik, tensi nadi dan sebagainya, perut bawah kita tekan. Karena kadang-kadang dysmenorrhea kita rancu dengan infeksi saluran kencing, penyakit infeksi saluran kencing, di mana sakitnya itu juga di suprasimfisis, hampir mirip. Makanya kita tetap harus melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk menghilangkan faktor-faktor perancu. Atrofi endometrium. Jadi endometriumnya itu mengkeret ya, atrofi. Ini kadang-kadang untuk mengurangi rasa sakit itu, kadang kita kasih obat kontrasepsi. Kenapa? Obat kontrasepsi itu bikin pasien itu tidak mens. Kalau tidak mens, tidak keluar air menstruasinya kan nggak sakit perutnya, jadinya. Tapi nggak bagus juga, gitu. Ya. Karena kan kita pakai hormon. Hormon dipakai dalam jangka waktu yang panjang berakibat jelek pada kita. Sistem prostaglandin, NSAID. NSAID itu memang bagus juga bisa dipakai kalau mbak asetosal. Tapi ke gastritis, mah ya, sakit mah itu bikin sakit mah. Jadi kita hati-hati kalau mau menggunakan NSAID harus pakai obat-obat antasida, obat-obat mah ya. Karena dysmenorrhea, obat analgetik itu semua berpengaruh ke gastritis. Ya, ini hanya teori-teori kamu sekedar mengerti aja. Naproxen, ibuprofen, ini semua hati-hati kalau dipakai diminum ya. Kapan kita bu sempat bagi perang punya bang? Apa deh? Oh iya. Perang ini. Ya ini ya Dek. Dah. Ada yang terbang loh. Ternyata nggak terlalu banyak ya Dek ya di sini. Sebenarnya saya ada satu, saya cari, saya sudah merasa sudah memasukkan konisasi. Tapi di mana ya? Aduh dikuplok. Tapi di mana saya lupa. Nanti deh kalau ada tak inget-inget lagi ya. Nanti coba saya carikan lagi. Ini nggak guna. Oh iya, ya Allah, lupa. Maaf. Dek, ini ada beberapa alat. Ini teori ya. Dibuka dulu. Apa nih? Ini ya. Apa Ini nih. Ini PPT-nya udah? Udah. Ini bisa lihat nggak wajah aku, no? Ya bisa lah, Dek. Lambaikan tangan Anda, Mam. Dek, kelihatan nggak? Kelihatan dok. Ya, soalnya saya nanti kalau nggak repot saya. Nah ini ya beberapa alat yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan ginekologi. Ya, ini spekulum di sini nih loh. Bentar. Saya buka loh, Apa? Ini dibuka. Gitu. Nggak dimarahin, Bang? Enggak. Saya nanti dianu lagi. Steril loh pun. Kan steril. Mana? Iya nggak apa-apa, bisa di steril lagi. Nah ini deh. Kalau kemarin kan kita lihat di gambar. Nah ini sing asli. Nih, ini namanya speculum sim. Nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Nih, speculum sim. Dimana kalau kalian pakai speculum sim, itu kalian tidak bisa bekerja sendiri, ya harus. Devan ngantuk ya Devan. Halo Devan ngantuk ya. Devon. Enggak dok. Kok kelihatan ngantuk kamu? Hah?
Kameranya di sana dok. Jadi lihat laptopnya di bawah. Jadi kayak ngantuk ya. Nah ini. Ini adalah spekulum SIM. Kalau kalian pakai spekulum SIM nggak bisa kerja sendiri. Harus pakai asisten. Ya. Kemudian, ya ini yang cocor bebek. Nih, ini yang cocor bebek. Nih kan kayak cocor bebek nih. Ini kayak cocor bebek. Nah, caranya memakai harus gini. Nah, dalam bentuk miring gini dulu. Ininya harus dikendorkan dulu. Ini dikendorkan. Ya, kendorkan. Memasangnya miring begini. Setelah masuk ke vagina, baru kita masuk ke vagina gini, kita posisikan gini deh, putar gini, tegak lurus gini, baru ininya, ini udah posisi gini, ininya ditekan supaya ininya terbuka. Nah, gini. Nanti sampai dapat porsio. Baru kita tekan ini. Putar ini untuk fiksasi. Supaya kita bisa bekerja sendiri. Untuk pasang spiral, untuk pap smear, kita bisa sendiri tanpa asisten. Ya. Mengembalikannya seperti ini juga. Mengembalikannya juga ini dikendorkan. Ini nutup kembali. Nariknya jangan langsung gini, balik gini dulu, baru ditarik. Ya, seperti itu. Ya. Berikutnya, ini adalah yang namanya sonde. Nih, sonde. Ya. Sonde. Ini gunanya untuk mengetahui kedalaman uterus dan juga untuk mengetahui posisi uterus itu antefleksi kah? Kalau antefleksi pasti dia gini arahnya. Kalau dia retrospeksi gini. Retro gini, ante gini. Antefleksi, retrofleksi. Ya, seperti itu. Kalau ini gunting biasa. Biasa ya untuk gunting benang dan sebagainya biasa. Ini dua hampir sama. Ini dan ini hampir sama. Tampon tang. Nih. Ini agak melengkung. Ini tampon tang. Ini juga, ini lurus, lebih lurus. Ini yang ininya agak melengkung. Ini juga bisa untuk mengambil IUD. Menarik benangnya ini pakai ini. Pakai ini juga bisa. Pakai ini juga bisa. Ya, cara megangnya gini. Cara megangnya gini. Gini. Nah, gini. Jempol karo jari-jari ini di sini. Gini saya. Gini. Wih. Nah. Oh, gini. Oh, gini. Ya. Sama juga ini. Nih, ya. Seperti itu. Nggak cukup, tanganku cuma 10 jari, Mas jari. Udah, nggak apa-apa besok dia nih. Kalau ini adalah nih lihat ujungnya seperti ini. Ini kalau kita buka deh, nih lihat nih tuh, ini runcing. Ini tenakulum namanya atau kogeltang untuk menjepit porsio. Ya. Ini penjepit porsio ya, ini namanya kogeltang atau tenakulum. Nih, ya. Ini runcing, terus dijepit porsionya. Krek. Atau ini misalnya ini porsio, nah dijepit gini, krek. Sakit biasanya, pasiennya kesakitan. Ini juga. Itu kan ngomong di sini. Ini contoh dari sendok kuret ya, Dek. Cuman ini saya dapatnya yang ukuran besar. Ini ada ukurannya. Ini yang termasuk besar. Ada yang lebih kecil lagi kalau kuret, kalau orang keguguran atau kalau yang disfungsional uterine bleeding atau menometrorrhagia itu kita kuret dengan ini sendok kuret namanya. Nih. Ya, kita memegangnya seperti ini.
Cara memegangnya. Nih, seperti ini. Pada saat memasukkannya posisi seperti ini. Nih, nih. Nah, ini. Nah, gini. Ya, memegangnya seperti ini. Dan ini adalah ovarium clamp. Bentuknya, nah ini, bolong. Tengahnya bolong gini. Ini adalah ovarium clamp. Biasanya kalau untuk pemasangan IUD atau kuret, pada kuretase dengan plasenta restan, di mana kalau plasenta restan itu kan berarti hamil. Hamil itu berarti porsionya itu masih gede. Kalau kita pakai yang tadi, tenakulum atau kogeltang, itu biasanya gampang berdarah orang habis melahirkan. Kita biasanya menjepitnya pakai ovarium clamp. Seperti ini. Ya, ini kalau kita operasi untuk operasi kista ovari ya, atau benjolan pada ovarium, kita pakai ovarium ini, ovarium clamp, untuk mengambil, untuk kita potong, kita fiksasi dengan ovarium clamp. Ini yang namanya ovarium clamp. Oke. Ya. Semoga anunya biasa, megangnya terserah Anda yang nyaman, yang bagaimana. Ya. Seperti itu. Semoga apa yang saya jelaskan, ya, saya berharap apa yang saya jelaskan ini kalian benar-benar ngerti, benar-benar paham. Saya berusaha untuk sepelan mungkin, tidak cepat-cepat dan sebagainya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Apa pada ngantuk semua ya? Saya aja yang ngasih juga ngantuk kok. Ya. Pada mau jalan-jalan malam minggu ya? Halo. Halo, Dokter. Kasihan udah kuliah tadi, kuliah saya nanti belum sempat dandan-dandan. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Gilang, kita kuliah lagi kapan, Gilang? Itu Dok, besok Senin sama Selasa. Kalau Seninnya jam 7.50, Selasa jam sore 15.30. Kamu itu Senin itu sampai jam berapa aja yang kosong? Setelah aku ada yang kuliah jam berapa lagi, Gilang? Senin itu jam 1, jam 1 kosong Dok. Sama jam setengah 4 juga. Bukan. Maksudku jadi yang 8 sampai setengah 10, setelah setengah 10 itu ada lagi nggak? Ada Dok, tutorial. Oh, tutorial. Oke deh. Ya wes, besok jam 8 ya. Senin. Maaf. Senin jam 8. Ya. Oke, dia. Siap, Halo, Dok. Gilang. Terus Selasa, Gilang. Selasa. Yang jangan setengah 4, Gilang. Karena saya mau ke Jogja. Kalau sebelum setengah 4 jam piro, Gilang? Adanya jam 7.50 Dok. Ini tuh udah enggak. Kon kok senengan isuk berek. Enggak. Ya wes kalau gitu Senin Selasa pagi ya jam 8 ya. Halo. Dok. Jam 8 ya. Siap. 7.50 toh, Gilang? Iya. Ya jam 8 ya. Udah nggak ada yang nanya nih? Nggak ada yang nanya? Pacarnya sono. Melina ya? Pacarnya Buki mak. Buki Dok. Hah? Buki. Iya, Buki pakai B. Ya. Buki mana pacarnya Melia? Mana kalau berani menampakkan diri? Mohon maaf Dok, mau izin klarifikasi itu bukan. Oh itu Buki. Kalau pacarnya Safira mana? Pacarnya Safira? Ya Allah. Cina. Nggak di sini, Dokter. Oh nggak di sini. Angkatan berapa? Angkatan darat, Dok. Oh angkatan darat. Iya, Dok. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Selamat belajar, selamat bermalam minggu.
senang-senang happy dulu. Sabtu Minggu selamat bersenang-senang di rumah aja. Ya, kalau yang punya pacar juga lewat internet ini ya. Lewat apa iki Zoom. Ya, pacaran lewat Zoom, ya. Itu adalah pacaran yang syar'i ya, lewat Zoom. Ya, nggak boleh pacaran, nggak boleh, harus langsung nikah, ya, karena kita nggak boleh pacaran. Oke, ya, selamat belajar. Bang, nanti kirim lewat WA ya. Kita selamat belajar, sampai ketemu lagi di hari Senin dan hari Selasa. Mohon maaf kalau mungkin dalam tadi memberikan presentasi atau pengalaman. Banyak kesalahan mohon maaf. Sampai ketemu lagi hari Senin dan Selasa. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan Zoom, ini Google. Ini loh. Ada tulisannya. Coba di mana Nyonya Diana? Ini. Ini. Nah. Oh iya tuh. Ya Allah.